Kamera on. Oke, selamat berjumpa kembali dengan kita. Di sini ada gua Estu dan ada siapa? Singgi Santoso. Singgi Santoso. Nah, ini kali ini gua ketemu sama Singgi mau ngobrolin sedikit. Gua ada apa ya? Jadi saat ini kemarin sih, bukan saat ini ya, kemarin gua lagi senang banget buka-buka sosmed orang ya, kepo lah ya, kepo. Terus gua coba nyekrol. Ternyata kawan gua ini dia seorang pujangga, teman-teman. Pujangganya gimana? Jadi dia sering nulis caption yang gue pikir anjir itu kata-kata indah banget gitu. Nah ini gue di sini ngundang Singgi Santoso pengen coba ngulik isi captionnya nih. Ada cerita apa, terus biasanya kan di caption itu ada gambar. Nah itu maknanya apa nih? Mumpung ada orangnya, terus dapat kata-katanya dari mana nih? Kata-kata dari hati atau nyontek di Google atau misalnya nyari buku gitu kan? Nyari buku apa tentang kata-kata indah gitu. Nah ini mumpung ada orangnya kita tanya aja gitu. Apa kabarnya Singgin nih? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Di pandemi ini kita harus tetap sehat. Nah ini gue punya apa ya? Ini nggak apa-apa, gue kemarin gue sempet kepoin Instagram, Facebook lu nih. Tapi gue bukan artian suka ya, tapi gue Oke. gue tertarik ya. Jadi lu itu sering bikin status dengan caption yang puitis banget gitu. Nah ini yang ingin gue tanyain, lu itu nulis itu inspirasi sendiri atau lu nyontek di tempat lain gitu? Jujur aja sih, dari dulu emang gue senang nulis. Lebih tertuju ke sastra juga sih. Cuman gak kesampaian gara-gara ya mungkin ada faktor ekonomi, keluarga dan lainnya. Jadi ya udah, gue luangin itu, jadi gue tulis, gue ngeliat ada objek, gue pikirin gimana nih enaknya nih biar si objek itu biar lebih hidup. Jadi gitu aja sih. Iya, sama tentang perasaan gue, ya apa yang gue rasain ya gue curahin di situ. Gitu. Jadi ketika lu ada momen baru lu bisa menuliskan sebuah kata-kata mutiara ya. Iya. Nah pertama nih ya, gue mau kemarin udah sempet kepo juga nih, gue tertarik ada kata-kata yang apa ya, menurut gue nyeleneh nih. Ini gue bacain ya, tapi nanti mungkin gue mau nanya ini kenapa lu bisa nulis kata-kata itu ya. Jadi arti dalam kalimat tersebut. Gitu. Jadi ya kata-katanya gini ya teman-teman ya. Kalau kamu ngajak shopping, aku milih untuk mencuci piring. Tapi kalau kamu ngajakin touring, akan aku turuti sampai isi dompetku kering. Nah, terus ada gambar sepeda motor. Nah itu gue pengen tahu tuh maksudnya apa nih? Lu nyindir seseorang atau apa nih? Lu punya harapan atau apa gitu? Dari tadi kayaknya ada kata-kata shopping. Kalau shopping kan cewek ya. Terus habis itu terakhir kalau diturutin maunya touring sampai dompet kering, nah lu mau gitu. Maksudnya apa tuh dari kata-kata itu? Kalau ini sih lebih tertuju atau lebih tersudut pandangnya, Sudut pandang ke apa ya, ke sifat individu aja. Setiap manusia kan ya beda lah sifatnya, kesukaannya. Jadi gue tuh kalau misalnya jalan-jalan atau wisata, gue lebih suka ke tempat-tempat alam yang terbuka gitu. Berarti daripada di mall. Maksudnya artinya lu lebih ke arah lebih suka yang sederhana aja gitu ya? Iya, karena tentang keadaan juga sih. Mungkin kalau gua di posisi orang yang berada menengah ke atas, mungkin gue juga lebih suka ke tempat-tempat yang menengah ke atas lah, ke mall. Iya. Jadi keadaan yang memaksa sebenarnya. Jadi kita nggak boleh menyesal, kita nggak boleh gimana ya, nggak boleh. Kenapa sih gue terlahir begini? Nggak boleh. Kita nikmatin aja gimana bahagianya kita, jalanin aja. Jadi ya gue ngambil caranya begitu. Gue lebih suka ke alam dengan keadaan gue yang begini. Kalau misalnya ada cewek yang mau nerima gue, ya ayo. Gitu. Tapi kalau misalnya dia ngajak jalan gue ke tempat-tempat mall gitu, ya maaf aja. Maaf. Jadi Anda buat cewek-cewek matre khususnya ya, jangan deketi Singgi karena Singgi nggak suka cewek matre. Oke, mungkin ada lagi nih, gua mau lihat juga. Jadi
gini dia, jadi ini updatean di Instagram ya. Jadi kata-katanya gini: jika diriku di hari ini lebih baik, berarti aku menang. Jika sebaliknya, maka itulah kesalahanku. Fotonya di atas gedung. Nah ini kayaknya dalam banget nih maknanya. Maksudnya lu nyebutin hari ini lu baik itu lu menang, terus misalnya yang nggak baik berarti kekalahan. Lu ada mengalami kejadian apa nih sampai bisa nulis kayak gitu? Jadi maksudnya sih bukan begitu ya. Bukan gitu. Iya, Oh, maksudnya gua salah itu nih. kita ibarat ulangan itu ada apa ya? Hair. Remedial Remedial. atau revisi. Zaman gue namanya hair. Oh ya mungkin gitu. Kalau ini berarti udah ketahuan ya mana anak tahun 2003-an sama tahun milenial sekarang nih 2010-an nih ya. Iya, iya. Jadi zaman gue namanya hair. Zaman gue namanya remedial. Jadi langsung aja nih ya, kalau misalnya ini baik ya coba diikutin. Cuman kalau menurut buat kalian-kalian yang kurang baik nih ya jangan diikutin. Tadi boleh diulang? Benar ya. Nah, jadi jika diriku Jika diriku hari ini hari ini lebih baik, berarti aku menang. langsung aja nih pesannya. Kita nih harus setiap hari tuh belajar dari kesalahan yang sebelumnya, dari hari sebelumnya. Contoh kecil, kemarin kita bangun siang, jadi kita harus belajar dari kejadian yang sebelumnya. Kalau misalnya kita berhasil, kita pasti menang. Tapi kalau misalnya kita hari ini bangun lebih siang, berarti lu kalah sama diri lu sendiri. Kalah sama ayam ya, ayam aja subuh udah berkokok. Nah ya itu maknanya itu sih. Berarti dalam juga ya artinya. Revisi. Perbaikan untuk diri kita sendiri. Perbaikan, jadi intinya perbaikan. Perbaikan. Terus ada lagi juga, gua ini banyak banget nih gua ngepoin nih. Tapi ada satu status yang bikin gua apa ya, bengong juga nih. Jadi begini tulisannya nih ya: jika aku ditanya apa yang istimewa tentang dia, terus aku menjawab tidak ada, hanya saja tidak ada yang istimewa jika tanpa dia. Nah, ini gambarnya itu lagi-lagi motor. Nah ini kira-kira lu, kalau gue nebak nih ya, kayaknya lu lagi kasmaran gitu. Kira-kira bener nggak lu? Kalau dari captionan lu tuh tadi tuh, ini ngomongin dia. Kalau gua yang bikin itu tentang rasa peduli sih. Oh ini maksudnya peduli, Tentang rasa peduli. bukan cinta nih. Iya, tentang perasaan, tentang perasaan, tentang kepedulian. Pernah nggak sih kita ada, tapi seolah Nggak ada. dianggap nggak ada? Pernah ngerasain? Pernah Iya, gitu. maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya kita ada, cuman nggak dianggap, itu gimana ya? Kayak nggak ada yang spesial, kayak nggak ada yang istimewa. Sia-sia. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang kita senang itu ada, walaupun kita ditanyain apa sih lu sukanya sama dia, ya gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, ya nggak ada yang istimewa. Karena apa rasa itu ada? Ya karena kita emang benar-benar tulus, peduli, gitu aja. Jadi itu rasanya ketika orangnya ada itu berasa ya. Iya berasa. Gitu. Sebenarnya banyak banget nih yang pengen gue tanyain, karena kayaknya captionan lu nih indah-indah semua nih. Mungkin kayaknya cukup di sini aja ya. Oh iya. Nanti kalau itu bisa aja langsung. Nah iya sih ya. Jadi pribadi aja. Kalau teman-teman mau kepoin tentang kata-kata indah ini bisa nih sama Sigi Santoso. Mungkin nanti kita kasih link Instagramnya dia. Iya. Oke. Atau mau ini nge-DM bang, jadi ya bikinin kata-kata indah dong buat pacar gua gitu. Gua mau nembak ceweknya. Ini bisa di jagonya. Boleh. Jadi cukup sekian untuk obrolan kali ini. Terima kasih. Tepuk tangan boleh. Udah gitu aja.